Oke, teman-teman semua, selamat pagi ya, menjelang siang teman-teman semua. Kita bertemu lagi, teman-teman. Bukan bertemu lagi, ini pertemuan pertama malah ya. Pertemuan pertama kita di sini dengan di Akademi Reseller ya. Ini pertemuan pertama, teman-teman. Dan kedepannya kita akan rutin ketemuan setiap hari Senin dan Kamis ya. Semoga nggak berubah nanti waktunya. Jam 11 pagi. Jadi teman-teman mohon banget untuk apa namanya di jadwalnya di book lah ya, di apa namanya dijadwalkan gitu nanti jam 11 setiap Senin dan Kamis. Nah, kita nanti akan banyak diskusi dan juga tanya jawab nanti di akhir ya. Jadi formatnya kita akan live Facebook seperti ini, teman-teman. Kita akan live Facebook seperti ini. Oke, mungkin feedback dulu, suara saya jelas atau enggak, teman-teman? Ya, Mas Herma, suara saya jelas apa enggak di Facebook? Jelas. Jelas ya, oke. Oke, teman-teman. Jadi nanti materi ini akan kita bikin yang ringan-ringan aja. Jadi maksudnya kenapa? Kenapa supaya nanti akan banyak tanya jawabnya dan banyak teman-teman nanti bisa prakteknya kayak gitu ya. Jadi nggak langsung semuanya kita umbar dalam satu kesempatan enggak ya. Dan ini akan nanti istimewanya adalah saya dapat informasi dari apa teman-teman semua. Saya dapat informasi dari Mas Hermas bahwa nanti akan ada Pak James Gui juga yang akan mengisi, teman-teman. Ya akan ada master Instagram juga, nanti akan ada yang jelasin marketplace, copywriting juga, jadi ilmunya akan lengkap ya. Program ini program subsidi sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya yang sama seperti ini, ya kami biasa adakan di Etnovet itu harganya 950.000 per hari, per judul ya, gitu loh. Bahkan bisa sampai 1,5 juta. Ya, artinya adalah teman-teman beruntung banget ya, memang ini adalah satu momentum kami di Etnovet untuk bisa berkontribusi lah ya buat teman-teman yang memang pengen mulai bisnis online, karena hari ini ya sepertinya akan jadi new normal untuk bisnis online kayak gitu ya. Terus ada yang tanya juga, Mas, kenapa berbayar gitu ya? Ya saya bilang yang gratis edukasi kami banyak, cuman memang di sini kami mencari orang-orang yang komitmen untuk memang benar-benar dibina serius, karena kalau orang bayar biasanya lebih komit untuk perhatikan materi, untuk catat, untuk tanya jawab kayak gitu ya. Jadi lebih komit dan lebih siap kayak begitu. Oke teman-teman, nggak lama-lama karena nanti kita juga ada waktu sholat zuhur nanti ya. Mas Hermas akan sampaikan materi ya. Mas Hermasnya sudah siap, Mas Hermas? Oke, saya nyalakan video dulu. Oke, siap. Oke, sip. Kalau gitu nggak lama-lama kita langsung dengar materi yang luar biasa, yang keren banget teman-teman yang akan disampaikan oleh Mas Hermas Puswito. Mas Hermas, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Satta Brasyadin. Oke, teman-teman selamat pagi menjelang siang semua. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyapa langsung dari kediaman rumah saya di Jakarta Timur. Dan sebelum saya mulai, saya sambil cross-check di FB Close Group Akademi Reseller, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Apakah muka saya terlihat dengan jelas, suara saya terdengar, muka saya terlihat dengan jelas, atau suara saya ada problem nggak? Kalau tidak ada problem, saya lanjut. Ya. Dan saya sambil mantau, saya pegang dua device. Aman, Mas Hermas. Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke, good. Sip. Buat teman-teman semua yang sudah live, yang sudah online, saya mengucapkan selamat datang. Saya mengucapkan selamat datang. Siap-siap kita akan belajar. Saya sudah menyiapkan materi keren banget ya. Tadi malam saya bahkan menambahkan sampai jam 2 pagi itu menambahkan 1-2 slide baru supaya teman-teman bisa ada materi simulasi. Jelas. Oke. Saya menyapa dulu boleh ya? Karena enak sekali. Halo Mbak Yuli, halo Mas Bara, halo Pak Muhammad Rohadi. Oke ya, selamat datang Mas Toha. Mbak Yosi Mona, oke Mbak Mona ini ya. Ada Mas Ari, oke good. Sudah ramai, saya sudah menyiapkan slide, itu ada sekitar 20-an slide dan saya jamin materinya daging banget. Jadi teman-teman semua, sebelum saya mulai, saya berikan kesempatan selama setengah menit. Selama setengah menit siapkan catatan dan alat tulisnya ya. Siapkan catatannya. Duduk yang tegak, jangan sambil tiduran ya, teman-teman. Duduk yang tegak, jangan sambil tiduran, karena state Anda mempengaruhi penyerapan Anda. Jadi, teman-teman, meskipun Anda di rumah,
meskipun Anda tidak keluar rumah, saya mendorong Anda untuk mempersiapkan gelas Anda, mempersiapkan mindset Anda, dan gelas kosong Anda supaya bisa belajar banyak hal hari ini ya. Oke, sudah siap? Yang sudah siapkan catatannya boleh komen saya sudah siap. Yang sudah menyiapkan catatannya silahkan komen saya sudah siap ya. Oke, wah rame ya, keren. Saya jadi semangat nih, kalau yang online tuh banyak, keren banget. Dan teman-teman saya nggak menyangka ternyata program Akademi Reseller itu disambut dengan sangat-sangat luar biasa. Dan kita belum buka, program launchingnya sudah lebih dari 210 orang yang join. Jadi program ini benar kata Mas Hatta, memang kita persiapkan secara khusus untuk proyek sosial Etnovate. Dan kita berharap program ini bisa membantu teman-teman semua yang memang kondisi sekarang tidak mudah ya, teman-teman ya. Dan di era sekarang ini banyak sekali orang yang berjualan sebagai reseller, tapi problemnya adalah tidak memungkinkan untuk belajar secara offline, makanya kita bikin program yang online. Oke? Dan kita bikin sebuah rules ya teman-teman ya. Rules-nya adalah buat teman-teman yang sudah siap belajar, jangan lupa silakan tulis aha moment ya. Silakan tulis aha moment. Jadi hal-hal apa yang teman-teman sudah pelajari atau dapatkan, silakan tulis di kolom komen supaya gini teman-teman, grup Akademi Reseller itu bukan cuma grup belajar, kita akan jadi keluarga besar ya, kita akan jadi keluarga besar. Jadi teman-teman kita bisa saling support, bisa kita saling mereminding, berikan aha moment ya, kita bisa saling reminding, berikan aha moment ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara baby ya, karena biasa kerja dari rumah, ada suara-suara backsound-nya. Oke, sip, sudah siap teman-teman? Saya akan masuk ke slide saya ya. Saya akan masuk ke slide. Teman-teman, saya akan masuk ke slide. Mohon jika slide saya sudah bisa masuk dengan jelas, berikan komennya di kolom komen. Oke, ya. Kalau slide saya sudah jelas, berikan komen sudah jelas, infokan di grup sudah jelas, dan saya memastikan supaya slide saya memang benar-benar bisa masuk. Oke, sip. Materi pertama ini adalah materi basic yang penting banget, fundamental yang harus Anda kuasai. Oh, sudah jelas. Good, terima kasih. Ya. Fundamental banget ketika teman-teman berjualan sebagai reseller, sales online, agent penjualan atau apapun ya. Dan ketika teman-teman sedang mempersiapkan penjualan Anda ya, Anda perlu yang namanya belajar secara khusus supaya materi dan program yang disampaikan di sesi kali ini bisa mengupgrade teman-teman semua, terutama teman-teman yang sedang berjualan sebagai reseller online. Oke, sudah siap? Siapin catatannya, kita mulai dari sekarang, oke ya. Semangat banget saya soalnya. Oke, materi pertama judulnya adalah sukses menjadi reseller dan ilmu basic funneling ya. Oke, ya. Saya mulai dengan perkenalan dulu ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah kenal, ada yang masuk dalam grup sekolah selling, ada yang masuk dalam reseller Etnovate, ada yang jadi tim-tim saya gitu ya. Tapi saya memastikan di sini semua kita belajar sama-sama ya, dan kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Hermas Puspito. Background saya seorang pebisnis online selama 10 tahun terakhir. Dan di 10 tahun terakhir ini memang saya berfokus untuk membangun perusahaan saya bernama PT Etnovate Indonesia. Ya, 3 tahun pertama saya bekerja sebagai marketing consultant di research agency namanya TMS, perusahaan Inggris. Lalu saya resign, saya membangun perusahaan sendiri bernama PT Etnovate, dan saya membangun beberapa unit bisnis. Jadi saya memang memiliki pengalaman di berbagai industri, teman-teman. Saya berjualan online dan berjualan offline. Jadi saya biasa jualan online, saya biasa jualan offline. Itu kenapa saya sering diminta Pak James Q untuk diminta ngisi training di kelas beliau, karena di kelas beliau itu hybrid, ada yang jualan online, ada yang jualan offline. Oke, Mas Hermas jualan apa aja ya? Jangan tanya saya jualan apa, karena PT Etnovate itu palu gada, jadi jualannya macam-macam.
Jadi kami itu selama 9 tahun, 10 tahun terakhir ini membangun bisnis mulai dari sosial media. Sosial media mulai dari Twitter, Facebook, Instagram, dan sekarang kita fokus juga bermain di YouTube dan Telegram. Dan teman-teman, saya akan membagikan semua ilmunya di program Akademi Reseller. Jadi pokoknya sabar, kita belajar sama-sama ya, kita belajar sama-sama. Oke. Nah, teman-teman, jadi ketika saya menjalankan bisnis Adnovate gitu ya, saya membangun beberapa unit bisnis mulai dari jualan jasa. Saya jual jasa website namanya Webpraktis. Lalu saya juga berjualan produk-produk retail mulai dari restoran, makanan, ayam geprek, ayam penyet. Saya juga jualan kue lebaran, teman-teman. Saya jualan kue lebaran, saya membangun 1.100 reseller. Dan puji Tuhan, alhamdulillahnya saya bisa jual saat itu hingga 8.000 toples dalam waktu 2 minggu. Saya membangun pasukan penjualan. Saya reseller dan saya membangun pasukan penjualan. Buktinya apa teman-teman? Saya jualan kue lebaran tuh yang kanan atas tuh ya, saya tidak punya produknya. Artinya kan saya cuma reseller. Mau teman-teman distributor, mau teman-teman agen, mau teman-teman dropship, namanya sama, reseller. Benar nggak teman-teman? Ya, saya jualan kanan bawah produk keripik. Saya jualan buku teman-teman. Saya penulis buku. Di divisi saya 20-an buku, saya menulis sekitar 17 buku. Dan kami bisa mengirimkan ke 11 negara 110.000 pieces buku. Ya, itu juga reseller, teman-teman. Saya membangun pasukan reseller. Dan 3 produk terakhir ini saya menjual produk skincare, produk pelangsingan, lalu ada produk suplementasi, herbal, dan kita punya produk edukasi di momen Ramadan. Dan kita juga akan launching produk frozen. Jadi, Mas Hermas jualan apa sih? Perhatiin baik-baik teman-teman. Ketika Anda punya pasukan penjualannya, ketika Anda punya resellernya, Anda bisa berjualan apapun. Dan menariknya teman-teman, di era corona ini, saya tetap bisa hit omset 1 miliar dalam satu divisi industri saya dalam 1 bulan. Artinya apa? Ketika Anda membangun pasukan penjualan, tetap bisa menghasilkan penjualan tinggi kok dari satu divisi itu. Nah, lalu bagaimana caranya? Tenang. Di Akademi Reseller kita akan belajar sama-sama, kita akan belajar step by step-nya, dan kita akan membahas setajam silet ya. Oke ya, itu sekilas perkenalan saya. Jadi ya begitulah. Mas Hermas, Palu Gada boleh nggak sih? Boleh, jika Anda punya timnya, Anda punya karyawan banyak, kalau Anda punya pasukan penjualan. Boleh kalau Palu Gada. Tapi kalau Anda jualan sendiri, jangan. Ya, nanti sesi minggu keempat kita akan belajar bagaimana membangun pasukan penjualan ya. Itu di minggu keempat, sesi ke-8. Pokoknya di Akademi itu enak banget, seminggu 2 kali kita belajar. Ya, oke, next. Oke, apa itu Akademi Reseller? Saya coba memperkenalkan ke teman-teman semua. Itu adalah program khusus dari Adnovate, Sekolah Selling. Kita memang support mendukung reseller. Jadi kalau kita bilang ini sebagai proyek sosial. Karena kalau di program kami itu, training di Adnovate 2,5 juta sampai 4 juta rupiah per 1 kali training. Nah, program ini memang kita buat seterjangkau mungkin supaya setiap orang bisa belajar sama-sama di program Akademi Reseller. Nah, materinya teman-teman, saya infokan ya, 1 sampai 2 kali materi, topik berbeda setiap minggu. Ya, jadi setiap minggu ada 1 sampai 2 kali materi, 1 kali akses seumur hidup. Jadi kemarin masih ada yang tanya, ya teman-teman, 1 kali akses 99.000 itu seumur hidup. Jadi teman-teman beruntung banget. Jadi teman-teman nggak ada biaya perpanjangan, pokoknya teman-teman akan menjadi member Akademi Reseller. Mas Hermas belajar sampai kapan? Sampai teman-teman bosen, sampai teman-teman berhasil. Kami konsisten untuk membina dan membantu Anda semua hingga berhasil. Ya, jadi teman-teman semua bersyukur banget untuk sudah bisa bergabung di Akademi Reseller. Bersyukur teman-teman bisa join di awal-awal ini, karena kalau di sebulan pertama ini kita materinya 2 kali per minggu. Senin, Kamis jam 11. Materinya 2 kali per minggu. Oh ya, saya mau kasih good news teman-teman. Di minggu ini saya mau kasih materi bonus. Nanti materi bonus akan diinfokan oleh Mbak Ulfi atau Mbak Wulan. Jadi tentang bagaimana bisa menghasilkan penjualan dari online. 10 juta per bulan dari online. Saya kasih materi bonus, nanti saya akan info di grup. Ya, tenang, semua akan diinfo. Oke, saya akan mulai. Akademi Reseller sudah selesai penjelasannya. Saya akan mulai dengan slide pertama. Ya, materi sesi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang konsep dulu reseller. Jadi buat teman-teman semua, ya, buat teman-teman semua yang yang mungkin benar-benar basicnya belum pernah berjualan sama sekali dan mungkin baru pertama kali mendengar istilah reseller, ya, saya akan menjelaskan apa itu reseller.
Lalu formula sukses, bagaimana menjadi reseller yang berhasil. Teman-teman tahukah, saya punya reseller yang omsetnya per bulan itu bisa di angka 700 per bulan. Gila ya? Dia bisa hit di angka 700. Bukan 700.000 teman-teman, juta. Gila nggak? Saya bina, saya mentoring. Artinya apa? Reseller bisa berhasil jika tahu caranya. Ya. Dan memang saya ngelihat begini. Reseller bukan berarti profesi yang apa ya, yang kecil. No. Waktu saya ke Pondok Indah Mall, PIM, itu ada satu outlet itu jualannya MacBook, omsetnya di atas 2 sampai 5 miliar. Gila ya. Dan tahu nggak, di plangnya dia bilang authorized reseller Apple. Authorized reseller Apple. Dia bilang dirinya sendiri itu reseller. Jualannya Apple, MacBook, iPhone. Artinya apa? Reseller bukan berbicara mengenai, oh, saya cuma reseller, saya cuma ibu rumah tangga, paling cuma reseller. No. Meskipun Anda profesinya reseller, Anda tetap bisa menjadi miliarder. Dari reseller menjadi miliarder. Wah, nanti itu kita bikin materinya ya. Itu keren banget. Kenapa teman-teman? Saya bisa hit omset 2M per bulan dari satu grup saya, itu karena saya membangun pasukan penjualan dan saya juga reseller. Ya, artinya bisa. Karena teman-teman harus menguasai ilmu basic funneling. Poin ketiga. Dan yang keempat, nanti kita ada tanya jawab. Tanya jawab bisa ditulis di kolom komen, teman-teman. Bisa tulis di kolom komen. Nanti saya akan bantu jawab. Oh iya, durasi kita, teman-teman, durasi kita itu 55 menit sesi, 55 menit sesi, 10 sampai 15 menit tanya jawab. Mas Hermas, seandainya materinya sudah selesai, apakah saya tetap bisa menonton materinya? Bisa, bisa banget. Nonton materinya silakan, ya. Dan teman-teman juga bisa tetap tulis di kolom komen. Jadi teman-teman tetap bisa belajar terus-menerus kok. Intinya adalah pokoknya enak banget, ya, enak banget. Teman-teman bisa terus-menerus belajar, ya. Oke, lanjut ya. Oke, ya. Bentar ya. Masuk slide saya? Oke. Ya, saya apakah materi saya masuk ya? Oke ya. Oke, sudah lihat gambarnya? Ya, sudah lihat gambarnya. Jadi, teman-teman, ini adalah satu foto yang keren banget. Artinya eyang-eyang ya, eyang-eyang di daerah Antah Barantah gitu ya, belakangnya bagus banget itu backgroundnya kerbau ya. Kerbau itu sapi ya, kerbau. Di era sekarang, segala sesuatu itu nothing is impossible. Bahkan eyang-eyang pun bisa berjualan, ya. Bahkan eyang-eyang pun bisa berjualan, bisa menghasilkan income, ya. Jadi teman-teman perhatiin baik-baik. Jadi ketika teman-teman bilang ke diri Anda, saya nggak bisa, Mas. Saya nggak punya pengalaman, Mas. Saya nggak pernah berjualan, Mas. Hey, lihat, eyang-eyang. Mas Hermas, tapi kan ini gambar. Apakah itu benar? Guys, saya punya tim reseller agen bisnis saya yang usianya 63 tahun, teman-teman. Dia per bulan omsetnya bisa di angka 80 juta per bulan. Gila ya? Itu eyang-eyang, teman-teman. Artinya apa? Artinya kalau eyang-eyang aja bisa. Ya, saya punya tim, ya, saya punya tim. Ya, jadi eyang-eyang namanya Ibu Wati, ya, Pak Gatot. Itu dua orang tim reseller saya, tim saya yang berjualan salah satu produk di kami dan ya dia usianya Bu Wati 60 tahun, Pak Gatot 63 tahun. Tapi per bulan omset beliau bisa hit di angka 40 sampai 80 per bulan. Artinya apa? Kalau saja eyang-eyang bisa, saya yakin teman-teman juga bisa, ya. Oke, clear ya? Saya mau ubah dulu mindset-nya. Jangan pernah bilang tidak bisa. Teman-teman juga bisa, ya. Tuh, eyang di era digital, bener ya. Kalau Anda bilang bisa, maka pasti bisa. Kalau Anda bilang nggak bisa, itu lihat eyang-eyang juga bisa, ya. Pokoknya gaspol rem blong aja, teman-teman juga pasti bisa. Oke. Oke, apa itu reseller? Apa itu reseller ya? Saya akan coba menjelaskan apa itu reseller ya. Reseller itu adalah suatu profesi di mana teman-teman
ketika membangun market, menemukan produk, teman-teman tugasnya adalah menjadi bridging. Ya, jadi kalau saya istilah bahasa kerennya itu menjadi makler ya, makler. Dan era sekarang itu hal yang biasa ya. Karena di era sekarang itu, di era online banyak sekali makler itu maksudnya maklar teman-teman, reseller tuh. Tapi itu kan bahasa-bahasa yang di luar sana kurang begitu baik. Tapi reseller tuh kalau kita bilang namanya agent, partner ya. Tugas reseller adalah bridging dari produsen ke market. Ya, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Ya, jadi skema reseller, dropship, agen, distributor itu konsepnya mirip, tapi mungkin ada yang harus nyetok dulu. Tapi biasanya dropship atau reseller itu ada yang tidak pakai stok. Jadi pertama, Anda menerima pemesanan dan pembayaran dari customer, dari pelanggan. Ya, Anda menerima pemesanan dari pelanggan. Nah, ketika Anda menerima pemesanan dari pelanggan atau customer Anda menerima transferan dong. Anda menerima transferan, setelah menerima transferan, Anda berikutnya membeli dari produsen. Anda membeli dari produsen. Nah, si produsen, ya, si distributor, si perusahaan besarnya itu, dia mengirimkan barang ke pelanggan yang tadi sudah pesan ke Anda. Nah, inilah yang namanya reseller. Mudah, Anda nggak perlu keluar rumah, ya, dan bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun, modal handphone. Artinya apa? Artinya menjadi reseller itu mudah, tidak susah, tinggal PR-nya kita mau action, ya, tinggal PR-nya kita mau action aja. Selama teman-teman action, ya, teman-teman pasti bisa kok. Nah, tinggal belajar bagaimana caranya, ya. Yuk. Menjadi reseller butuh formula. Key success. Sukses formula dari seorang reseller itu ketika saya riset selama 8-9 tahun terakhir, itu mirip-mirip teman-teman. Dan dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja. Ya, nggak ada perubahan yang berarti, ya. Dan saya membuat formula, dan formula itu saya bikin dalam program Akademi Reseller, ya. Nah, perhatiin baik-baik. Mas Hermas, gimana caranya saya bisa berhasil menjadi seorang reseller? Bagaimana caranya saya bisa menghasilkan penjualan kenceng, nggak cuma 1 digit, double digit, bahkan bisa triple digit, bahkan bisa 4 digit, ya. Perhatiin baik-baik. Ada 3 kunci sukses. Ada 3 kunci sukses jika Anda menjadi reseller atau ingin menjadi reseller yang menghasilkan income kencang. Yang pertama, teman-teman harus punya goal. Ya, yang kedua, teman-teman harus upgrade skill secara rutin. Yang ketiga, teman-teman harus memahami tentang konsep funneling. Ya. Karena begini teman-teman, seringkali reseller yang berjualan, dia nggak punya goal-nya. Dia berjualan ketika dia mau pengen jualan. Makanya orang yang seperti itu, mindset-nya bukan pebisnis. Dia cuma one hit. Dia cuma jualan ketika butuh. Karena dia nggak punya goal-nya. Yang lebih parah lagi, dia jualan seenaknya dewe gitu. Nggak pernah upgrade. Ya jualan aja. Kayak gitu ya. Mah bodo amat, laku mah kagak laku. Ya. Dan nggak pernah upgrade skill. Ya. Jadi, teman-teman, ketika Anda membangun atau berjualan sebagai reseller, Anda punya mindset-nya bahwa jangan cuma punya skill jualan. Anda perlu skill yang lain. Apa aja skill-nya Mas Hermas? Tenang, saya siapin. Oke. Yang ketiga, belajar funneling. Ya, belajar funneling. Funneling adalah ilmu di mana Anda itu haram hukumnya nggak broadcast. Nah, itu dia. Funneling itu menolong Anda supaya tidak spamming. Nah, itu dia. Kalau Anda reseller yang kerjanya masih spam, nyebar-nyebar jualan di grup, apalagi nyuri-nyuri customer orang, nyuri-nyuri data kontak orang di grup WA, itu namanya spamming. Nah, solusinya apa Mas Hermas? Anda perlu belajar tentang ilmu funneling.
Oke, di 55 menit ini saya akan sharingkan tentang ilmu funneling. Sederhana, bisa diterapkan, dan itu powerful sekali. Ya, yuk kita belajar dari yang pertama tentang mindset reseller harus punya goal. Oke, ya. Yang pertama adalah set goal-nya. Ya, pertama adalah set goal. Oke, ya kayak ada gambar anak kecil punya pesawat terbang. Anda harus punya goal yang besar. Kalau Anda punya mimpi yang besar, maka Anda akan jauh lebih masif action dibanding Anda goalnya ya saya mah laku, syukur, nggak laku, ya nggak apa-apa. Jangan gitu. Kalau gitu cara jualannya kapan mau jadi milioner, bener nggak? Nggak akan bisa teman-teman berhasil. Oke, bagaimana cara set goalnya? Ya, sederhana. Sederhana. Setiap konsep yang saya sharingkan, kita akan simulasi penerapannya. Jadi teman-teman tenang, setiap materi yang saya sharingkan itu akan ada cara penerapannya. Ya, saya akan menjelaskan tentang konsep menyusun goal yang sederhana dan Anda bisa terapkan. Ya, dan materi goal ini sudah sangat membumi, banyak sekali dipopulerkan oleh para trainer-trainer keren. Materinya tentang smart goal setting. Ya, smart goal setting. Apa aja materi smart goal setting? Specific, measurable, bisa diukur, achievable, ya, possible untuk teman-teman achieve, bukan berarti targetnya kecil, tapi targetnya harus menantang, tapi possible. Jangan goalnya gini, saya mau 1 bulan ini harus achieve 1 miliar. Padahal baru join reseller. Kagak bisa gitu ya. Tapi kalau Anda mau kejar 50 juta per bulan, masih possible. Anda harus lihat kapasitas Anda dulu. Yang keempat, relevan. Ya, relevansi kontekstual terhadap bisnis Anda gimana. Dan yang kelima adalah ada period. Jadi goalnya clear, ada periodnya. Oke? Spesifik, itu berbicara mengenai kita harus menuliskan secara detail dan terukur. M-nya harus terukur. Ya, jadi ketika Anda memang menjalankan bisnis sebagai reseller atau berjualan atau apapun itu, bahkan owner sekalipun harus punya materi SMART. Saya ketika saya mau ngejar di angka omset dari satu divisi 500 juta, di angka tembus 1 miliar, 2 miliar per bulan dari satu divisi, saya harus clear SMART goal saya. Dan teman-teman ketika bikin SMART goal, teman-teman harus bikin di awal bulan. Nah, ini tanggal berapa guys? 4 ya. Ini momentum teman-teman bikin goal. Yuk tulis guys. Tulis apa yang menjadi goal Anda di bulan ini. Meskipun teman-teman ini work from home, teman-teman tetap bisa menghasilkan income kencang. Selama teman-teman goalnya clear. Orang yang berhasil itu karena visi dan goalnya clear. Kalau dia goalnya clear, dia tahu mau kemana. Oke? Nah, gimana cara penerapannya? Yuk, kita belajar. Contoh, ya, saya ambil contoh produk herbal ya, karena sekarang lagi rame produk herbal, jadi saya gampang ambil contohnya. Oke, specific, measurable, achievable, relevant, timely, ya time. Oke, goals. Oke, contohnya mungkin Anda adalah reseller produk herbal. Anda adalah reseller produk herbal, suplementasi, produk herbal, atau yang lagi rame tuh ada yang jualan jahe, jualan apa tuh temulawak, macam-macam. Nah, buat Anda yang pemula, ya kita bikin goal yang spesifik, measurable, achievable, relevant, timely. Spesifik. Spesifiknya clear, pakai angka. Ya, produknya jelas, herbal. Spesifik. Goalnya untuk 30 hari ke depan. Oke? Measurable. Measurable. Berbicara mengenai terukur. Anda bahkan bisa dievaluasi. Segala sesuatu yang tidak bisa diukur, tidak akan bisa diperbesar. Segala sesuatu yang tidak bisa diukur, tidak bisa diperbesar. Oke? Nah, ketika teman-teman sudah menulis goalnya, jangan lupa achievable nggak? Nah, karena ini pemula, saya bikin tulis yang 30 juta per bulan aja. Oke? Nah, relevan. Teman-teman, ketika Anda
menjalankan bisnis produk herbal ini, relevan nggak produk ini ditargetkan segini dengan kondisi yang work from home ini, ya. Dan clear time-nya. Saya bikin contoh sederhana. Produk herbal target 30 juta per bulan, harganya 100 pieces. Ini 100.000 per pieces, sorry. 100.000 per pieces, dan anggaplah ini adalah omset, ya. Anggaplah ini adalah omset. Anggaplah profitnya adalah 50%. Ya, profitnya anggaplah 50%. Nah, kalau kita berbicara mengenai target omset, maka teman-teman harus punya yang namanya target bulanan dan di breakdown menjadi harian. Kalau produk Anda retail, saya jualan produk jasa, teman-teman. Ya. Dan juga saya juga jualan produk retail. Ya. Ketika teman-teman itu menjualkan produk jasa atau retail, apapun produknya, teman-teman harus di breakdown dalam harian. Ya. Saya punya target harian. Kalau goalnya 30 juta per bulan, maka berapa closingan per hari yang harus teman-teman targetin? Saya, kalau melihat seperti ini, clear dong, 10 closing per day atau 10 produk per hari selama 30 hari. Ketika saya bikin smart goal, teman-teman, ya, saya bikin yang namanya laporan. Saya bikin yang namanya table, ya. Saya bikin kertas, teman-teman. Kertas sederhana aja nih ya. Kertas sederhana, saya punya laporan per hari. Laporan harian. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu sudah seberapa persen achievement Anda. Karena kan harus diukur. Nah, seringkali problem reseller tuh gini. Udah nggak pernah set goal. Boro-boro set goal. Yang paling parah adalah, gini, udah set goal nggak diukur, nggak dimonitor. Apalagi nggak bikin goal. Makanya kebanyakan orang reseller itu kayak kutu loncat, teman-teman. Jualan ini, pindah lagi jualan sana, pindah lagi jualan ini, pindah lagi jualan sana. Karena problemnya adalah dia mungkin nggak melihat bahwa bisa berhasil apa enggak. Mungkin, ya, mungkin problemnya adalah bukan di produknya, tapi di kitanya yang nggak set goal. Ya, oke. Saya sudah diwanti-wanti 15 menit lagi ya. Wah, nggak terasa. Oke, lanjut. Teman-teman nanti kalau kecepatan bisa diulang ya. Yang kedua, upgrade skill. Upgrade skill. Nah, upgrade skill saya nggak bahas banyak, tapi saya mau kasih tahu ke teman-teman semua, ini adalah 7 skill penting yang wajib Anda kuasai ketika Anda berjualan sebagai reseller. 7 skill penting yang wajib Anda kuasai sebagai reseller. Ya. Semua tim-tim saya yang bisa menguasai minimal 4 dari 7 ilmu ini. Minimal 4 dari 7 ilmu ini, itu mereka bisa punya penjualan yang kencang. Beneran. Yang pertama, FB marketing. Yang kedua, WhatsApp marketing, cara jualan di WhatsApp. IG marketing, yang ketiga. Ilmu copywriting, cara berjualan dengan kata-kata yang menjual gitu ya, copywriting. Yang kelima, ilmu closing, bagaimana mendorong orang yang tertarik closing transaksi. Yang keenam, ilmu marketplace. Ya, IG marketing, marketplace, dan ilmu copywriting, tenang, nanti ada tamu keren. Saya sudah siapin tamu. Jadi di Akademi Reseller tidak hanya saya, banyak tamu-tamu keren. Dan yang ketujuh, materi akan saya bahas tentang bagaimana membangun puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan. Saya membangun itu 5.000 reseller online dan 1.100 reseller offline, sales offline saya, itu dengan ilmu ini. Ya, jadi artinya apa? Bisa ketika Anda menguasai 7 ini. Nah, Mas Hermas, belajar dari mana? Tenang, semua ada di Akademi Reseller. Ya. Dan teman-teman, di Akademi Reseller kita nggak langsung materi plug semua, jadi setiap minggu 2 kali akan ada materi. Jadi Senin ini materi tentang yang hari ini, hari Kamis nanti jam 11 di jam yang sama kita akan belajar tentang FB marketing. Minggu depan WA dan IG, minggu depan lagi ilmu copywriting closing. Pokoknya tenang, materinya banyak dan kita akan kupas tuntas. Dan setiap bulan akan ada materi baru. Ya, jadi kalau misalnya perhatiin baik-baik teman-teman. Jadi setiap bulan itu ada 7-8 kurikulum. Setiap bulan kurikulumnya tidak berubah. Yang berubah adalah materi topiknya.
Mungkin kalau FB materi tentang bagaimana membuat konten. Bulan depan materi FB-nya tentang bagaimana meningkatkan interaksi. Bulan ketiga materi FB-nya bagaimana cara membuat FB group yang membernya banyak. Nah, jadi materinya selalu berubah-ubah. Jadi akan ada materi baru. Oke, yang ketiga, kunci sukses yang terakhir, memahami konsep funneling. Memahami konsep funneling, ya. Teman-teman, ketika Anda punya goal-nya, punya ilmunya, ya upgrade skill-nya, ada materi ketiga, ilmu ketiga yang wajib Anda kuasai, yaitu adalah basic funnel, basic funneling. Apa itu funneling? Funneling itu corong, teman-teman. Funnel itu corong. Kalau teman-teman lihat, itu kayak corong. Kalau teman-teman, karena sekarang banyak era gas ya. Kalau dulu zaman saya SD itu ada era minyak gitu ya. Nah, untuk masukin minyak ke tempat jerigen minyak itu pakai funnel. Corong, teman-teman. Nah, kenapa ilmu funneling itu penting? Kenapa ilmu funneling itu penting? Yang pertama, kita perlu belajar yang namanya cold, warm, hot. Ya, itu adalah staging tentang seberapa kedekatan kita dengan customer. Yang kedua adalah konsep database marketing. Nanti kita belajar di ilmu WA marketing, teman-teman. Dan yang ketiga adalah konsep funneling itu mempermudah closing. Ilmu funneling mempermudah closing. Yuk kita belajar. Perhatiin baik-baik. Cold, warm, hot. Perhatiin slide-nya. Cold, warm, hot. Pernah nggak teman-teman? Teman-teman posting ke FB, IG, atau ke orang gitu ya. Terus ketika posting, yang klik like sepi, nggak ada yang komen dikit, terus boro-boro, closingnya juga rendah. Jangan-jangan FB, WA, IG, medsos Anda, teman-teman, medsos teman-teman itu cold market. Ya, cold market itu, lihat ya, lead score-nya 0, 50, 100. Yang kanan ya, 0, 50, 100. Lead score-nya 0 itu new lead, benar-benar baru, nggak kenal sama kita. 50 sudah mulai dekat, ada interaksi, ada kedekatan, ya potensial. Udah tahu gitu ya. Udah mulai tertarik tapi belum beli. Dan 100 dia sales ready, dia sudah tertarik. Ya. Contoh, ketika saya posting tentang Akademi Reseller, saya posting tes di grup yang cold market, nggak begitu kenal saya, sama orang-orang yang sudah kenal saya, itu karena mereka sudah warm. Ya. Jadi kalau Anda berjualan, pastikan Anda berjualan di market yang tepat. Cold, warm, hot adalah entering funnel, proses funneling. Ya, cold, warm, hot. Kita akan belajar di slide berikutnya supaya teman-teman kebayang. Nah, ini dia, lebih sederhana. Cold itu prospek. Ya, antara minat nggak minat, belum kenal, belum tahu, belum dekat. Ya, kayak orang pacaran, teman-teman. Kayak orang bukan pacaran, ketika orang, misalnya saya nih, di mall, ketemu cewek, terus tiba-tiba, cewek, mau nggak jadi istri gue? Mau nggak jadi pacar gue? Digituin langsung. Tahu nggak? Apa yang saya terima, teman-teman? Ya, ditampar. Bener nggak? Langsung plak. Siapa lu? Bener nggak? Itu cold market. Itu kayak kita lagi jualan, teman-teman. Jadi, kita belum kenal, dia belum kenal kita, dia belum kenal kita, belum dekat lah. Kita jualan. Makanya kok closing-nya rendah. Jangan-jangan market kita cold market. Nah, kuncinya kita perlu bangun mereka menjadi warm. Supaya mereka jadi berminat. Edukasi. Baru ketika mereka diedukasi, mulai ada ketertarikan. Hot. Ya. Funneling itu ilmunya macam-macam. Tapi di sesi ini saya coba sederhanakan sehingga teman-teman punya gambaran yang sederhana. Bagaimana penerapannya, bagaimana strategi Anda terapkan di program reseller Anda. Jadi bisa Anda terapkan kok. Oke, yuk kita pelajari tentang konsep plan-nya. Nah, silakan ini boleh di-capture. Silakan boleh di-capture. Ya. Nah, ini adalah plan yang teman-teman bisa lakukan. Ya, dari cold market, dari warm market, hingga hot market. Ini adalah plan yang bisa Anda terapkan di bisnis apapun bisnisnya. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan nanti silakan tulis di kolom komen ya. Saya bersama tim akan membantu menjawab setiap pertanyaan yang muncul. Dan kalau
jumlah member Academy Reseller semakin banyak, kita akan menyiapkan platform, tapi sekarang sedang kita siapkan, dan juga bridging platform kita di Telegram. Jadi teman-teman nanti bisa download Telegram, ya. Tenang, kita akan membantu teman-teman semua supaya bisa berinteraksi dan bisa bertanya ke saya dan grup tim kami. Oke. Cold market tidak tahu produk, ya. Warm market tahu produk, sudah mulai tertarik, saya belum beli. Hot market siap membeli, ya. Saya ulangi teman-teman, cold market tidak tahu produk, warm market tahu produk, sudah mulai tertarik. Hot market, ya, dia siap membeli. Oke, saya bagi, kita split dengan media dan action, media action, media action. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, nah yang pertama cold market. Cold market orang nggak tahu produk. Gimana caranya? Nah, caranya adalah persiapkan medianya. Pakai FB, pakai IG, pakai grup WA. Ya, edukasi di sana. Edukasi. Jadi saya punya berbagai macam produk, bahkan saya menjualkan produk edukasi, produk Al-Qur'an gitu ya. Jadi saya jualan di 1 juz, 2 juz, 3 juz itu bentuknya kayak card itu untuk menghafal. Saya mengedukasi di grup WA. Dan dari sana teman-teman, itu orang-orang banyak banget conversion-nya supaya, oke, thank you Mbak Ulfi, thank you Mas Atta udah diingatkan. Oke, ya saya tinggal 5 menit lagi. Oke ya, nanti biar tanya jawab. Supaya teman-teman itu teredukasi, maka teman-teman perlu menyiapkan sosial medianya. Nah, ketika mereka sudah teredukasi, mereka menjadi warm, ya. Nah, di saat itulah kita bisa memberikan info benefit produk. Dan terakhir, ketika mereka sudah siap membeli, ya. Contohnya apa? Indikasinya apa? Udah mulai tanya jawab. Sudah mulai tanya jawab. Nah, masukkan ke media WhatsApp, instant messaging, apapun, online juga boleh. Di sana teman-teman bisa gunakan sales gimmick, paket promo, paket hemat, harga khusus, bonus, macam-macam. Nah, program itulah yang menjadikan transaksional jauh lebih cepat, lebih mudah. Dan ketika teman-teman membangun bisnis reseller, teman-teman lihat, funneling plan ini akan membantu tingkat closing teman-teman bisa lebih besar. Contohnya, ya, slide terakhir saya. Oke, contohnya adalah herbal diabetes, herbal untuk produk ya mengatasi diabetes. Cold marketnya adalah tidak tahu produk pasti ya. Cold marketnya FB dan IG. Edukasinya menjaga kesehatan, tips mengatasi diabetes. Ya, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan di kolom komen. Nanti saya akan bisa langsung lihat ya. Oke, good. Sudah mulai ada pertanyaan. Silakan tulis di kolom komen. Nanti saya akan bantu jawab satu persatu ya. Oke, cold market tidak tahu produk. Tugas kita mengedukasi. Kalau produknya herbal diabetes, maka jaga kesehatan, tips mengatasi diabetes, terus teman-teman soundingkan. Edukasi rutin di sana. Oke? Warm market, ketika mereka sudah mulai warm, ya, terlihat dari mana? Terlihat mulai dari orang-orang interaksinya mulai baik, gitu ya. Teman-teman bisa mulai memberikan benefit produk, testimonial. Sehingga mereka ya sudah mulai tertarik, kita bisa mulai kasih seeding, kita bisa mulai kasih program-program produk yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, ketika mereka sudah mulai tertarik gitu ya, kita bisa mulai kunci, kita bisa mulai attract mereka dengan sales gimmick. Promo paket hemat, mungkin ada diskonnya, ada trade promonya, ada bonusnya, ada program limited sale over, ada program flash sale, sehingga orang tidak menunda. Ya, materi hot market teknik closing ini nanti di materi teknik closing. Ya, jadi teman-teman kebayang ya. Silakan capture slide ini, teman-teman bisa menerapkan di produk apapun yang teman-teman sedang jual. Ya, kuncinya teman-teman siapkan cold market, warm market, hot market di media sosial. Jadi kebayang ya teman-teman, kalau Anda punya FB, punya IG, maka mindset-nya bukan tiba-tiba bikin FB sama IG, itu langsung ujuk-ujuk jualan, tidak bisa. Anda perlu warming up ya, kayak dispenser ya, cold, warm, hot, warming up dulu.
Ya, cold market tidak tahu produk, jadi bikin tahu, tertarik, ya, di-educate mereka sehingga akhirnya mereka siap membeli, ya. Dan oke ya, karena tadi saya sudah diingatkan tinggal beberapa menit lagi, langkah berikutnya take action. Langkah berikutnya adalah take action aja. Oke, sambil saya menunggu ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komen. Kalau ada pertanyaan, saya akan bantu jawab, ya. Tapi saya akan kasih beberapa penerapan. Tugas, ya. Di Akademi Reseller bukan cuma ilmu, saya kasih PR, teman-teman ya. Nanti Kamis nanti saya tanyain loh PR-nya ya. Saya kan kepala sekolah. Saya punya guru dan saya kepala sekolahnya. Saya tanyain itu ya PR-nya. Ada 3 PR yang teman-teman wajib kerjakan. 1, teman-teman harus bikin goal. Ya, silakan tulis di kolom komen dan teman-teman juga bisa tulis di kertas catatan Anda, tulis goal Anda. Kalau Anda yang belum pernah tulis goal, tulis. Ya, tulis. Ya, kalau Anda belum pernah menulis goal Anda, tulis. Karena reseller itu bisa kencang kalau dia punya goal yang jelas. Ya. Jadi tulis supaya teman-teman punya setting tracking kalau saya bilang. Anda bisa ukur itu sehari berapa closing, sehari berapa closing. Ya, kayak di kami, kita punya tim namanya tim affiliate Academy Reseller. Tim affiliate Academy Reseller, mereka merekomendasikan Academy Reseller, mereka punya goal, one day one closing. Saya punya tim yang berjualan produk digital, itu juga targetnya one day one closing. Saya punya tim yang produk HTK itu, ya, sama kita lagi mempersiapkan produk frozen, saya juga akan punya goal mereka one day one closing. Saya punya tim yang produknya skincare, bahkan one day 3 closing. Ya, jadi goalnya clear. Yang kedua, upgrade ilmu. Upgrade ilmu berbicara mengenai setiap ilmu di Academy Reseller, ulang-ulang teman-teman, ulang-ulang. Nanti Mbak Ulfi akan infokan, Rabu ini kita akan ada program bonus, karena kemarin ada teman-teman yang join Academy Reseller di awal-awal, kita akan sharingkan program bonus di FB Group ini. Nanti detailnya akan diinfo Mbak Ulfi, tapi optionnya sekitar hari Rabu. Rabu malam Rabu siang kalau nggak salah, Rabu jam 1:30 ya. Nanti detailnya akan diinfo Mbak Ulfi. Jadi teman-teman perhatiin baik-baik, gunakan mindset untuk mengupgrade ilmu. Terus teman-teman kalau ada rekan-rekan Anda yang join Academy Reseller dan joinnya mungkin besok, lusa atau bulan depan, enaknya adalah di program ini teman-teman tetap bisa menonton ulang, mereply. Jadi akan ada link, yang linknya tinggal diklik langsung masuk ke dalam videonya. Ya, jadi enak. Upgrade ilmu terus. Mindsetnya kalau Anda menjadi reseller, mindsetnya adalah jangan cuma jualan, tapi juga adalah membangun bisnisnya. Sehingga goalnya jangka panjang, bukan jangka pendek. Yang ketiga, persiapkan funnelingnya. Lihat slide yang tadi. Persiapkan funnelingnya, mulai persiapkan FB dan IG Anda, atau WA Anda, supaya mengedukasi market profile Anda. Ya, oke. Dan saya kasih tugasnya, dikerjakan. Nanti saya akan kasih PR dan hari Kamis di jam yang sama, report PR-nya ya teman-teman. Nanti reportnya di kolom komen. Oke, sudah masuk beberapa pertanyaan, saya akan bantu jawab. Ya, sudah masuk beberapa pertanyaan. Oke, sebentar, saya coba cek dulu ya pertanyaannya. Oke, Mas Adens Belami ya. Mas Hermas, apakah saya perlu membuat FB khusus untuk membangun kolam prospek? Tidak harus, kalau saya tidak harus. Kecuali Anda mau bikin FB group, boleh. Tapi sebenarnya tidak harus. Kalau pertemanan Anda udah banyak, tidak harus teman-teman. Karena Anda tinggal fokus memperbesar marketnya aja, memperbesar friend followernya aja. Ya, jadi tidak harus. Karena tujuan FB kan bukan untuk membangun pertemanan. Kalau buat kita yang para reseller ya tujuannya membangun kolam prospek. Kalau kita istilahnya namanya kolam prospek. Nanti materinya saya bahas Kamis, teman-teman. Sabar ya. Materi FB marketing kita bahas Kamis. Ya, supaya teman-teman tidak mabok. Jadi fokusnya seminggu 2 kali. Jadi ada selang-seling materi, selang-seling ilmu, selang-seling praktek, selang-seling ilmu, selang-seling praktek. Ya. Oke. Yang kedua, ada pertanyaan. Oke, bagaimana bisa mendapatkan cold market
dan gimana caranya menjadi warm market. Bagaimana bisa mendapatkan cold market? Teman-teman, ketika Anda membangun sosial media, itu follower friend Anda adalah cold market. Sosial media itu penting banget, sehingga follower Anda, friend Anda bertambah terus. Saya, itu tahun lalu, follower saya baru di angka 10.000, sekarang di angka 20.000. FB group saya baru sekitar 40.000, sekarang di angka 70.000. Jadi, bagaimana bisa menemukan cold market? Ya, Mas Yusuf ya. Jadi, ketika kita rutin konten, memberikan konten, postingan rutin, itu follower and friend pasti akan bertambah. Dan gimana caranya menjadi warm market? Edukasi. Edukasi rutin, edukasi rutin. Jadi kuncinya adalah edukasi. Nanti kita akan bahas di hari Kamis tentang FB, tapi hari ini kita belajar tentang funnelingnya terlebih dahulu. Ya, yang terakhir, pertanyaan terakhir, bagaimana membangun kolam prospek? Ya, membangun kolam prospek itu adalah 3 cara, teman-teman. Siapkan medianya, lalu mulai rutin sharing konten, ya, rutin sharing konten. Yang ketiga, kuncinya membangun interaksi. Ya, jadi ketika teman-teman membangun interaksi, lakukan secara konsisten. Itu nanti saya akan bahas materinya di hari Kamis, ya. Oke, wah nggak terasa sudah azan ya. Oke, sedikit lagi selesai teman-teman. Ada pertanyaan terakhir, Mas Rian Dwi Saputra. Teman FB saya sudah 4.000 lebih, Mas. Tapi setiap upload konten atau produk tetap sepi seperti cold market atau memang mereka bukan target yang cocok? Mungkin bukan target yang cocok, atau konsistensi kontennya belum rutin, Mas. Kunci konten konsisten itu kuncinya adalah sehari minimal 1-2 kali. Dan nggak boleh bolong. Kalau bolong, teman-teman nanti algoritma FB Anda menurun. Ya, algoritma FB Anda menurun. Jadi ketika teman-teman itu membangun Facebook, Instagram Anda, kuncinya ada di konsistensi, teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman membangun brand Anda atau profile Anda, pastikan Anda sosial media kolabnya dibangun secara konsisten. Pak Budiman, oke, good. Wah ini Pak Budiman, mastah ini ya. Kalau produk baru pra-launching, baiknya pakai akun sosmed brand langsung atau pribadi. Pengalaman saya Pak, kalau membangun sosmed brand langsung, itu biasanya bangun dari nol, dapatnya banyak customer. Tapi kalau bangun pribadi Pak, nggak cuma dapat customer Pak. Pengalaman saya nggak cuma customer yang didapat. Saya bisa dapat reseller, agen, distributor. Karena reseller, agen, distributor itu connect-nya pada personal Pak. Jadi nggak apa-apa. Jadi ketika teman-teman punya profiling personal, bangun aja. Nantinya bisa Anda rekrut reseller, agen, distributor. So it's okay. It's okay. Jadi teman-teman, ketika teman-teman punya account-nya, nggak perlu bikin account brand. Oh ya, account brand di FB nggak bisa pakai akun profile ya teman-teman. Itu account-nya harus fanpage ya. Account-nya harus Oke, sorry ya, ada paket jadi saya mute dulu. Oke, ya. Jadi teman-teman perhatiin baik-baik, kunci membangun kolam prospek untuk funneling adalah konsistensi. Teman-teman, karena di kolom komen ada banyak pertanyaan, ya, saya akan bersama tim akan menjawab satu persatu, ya, akan menjawab satu persatu. Jadi teman-teman, nanti saya bersama tim akan men-cross-check satu persatu pertanyaan di kolom komen, dan tenang, semua pertanyaan akan kita bantu, dan enaknya di program ini teman-teman bisa belajar dan secara step by step. Saya berdoa buat teman-teman semua, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk membangun bisnis Anda. Apapun profesi Anda, mau reseller, mau agen sales, mau bisnis jaringan, mau owner, mau offline, ya bisa. Karena ilmu ini bisa diterapkan untuk berbagai macam materi, ya, untuk berbagai macam profesi, ya. Oke, sepertinya, bentar ya, saya coba cross check lagi.
Buat kontennya diajari apa tidak? Diajari, ya. Tenang, buat kontennya diajari. Itu materi hari Kamis. Sabar, ya. Betul, kuncinya di FB adalah konten posting. Kunci di FB adalah di mana tempat untuk mencari produk reseller. Nanti teman-teman hari Rabu kita akan infokan produk-produk yang bisa dijual oleh produk reseller. Kita punya banyak partner owner yang bisa teman-teman jualkan. Semoga itu bisa membantu. Bagaimana kita membuat konten mindset yang original, karena di luar sana banyak sekali yang bahas mindset tapi kurang original. Akhirnya menurut reseller materinya sama aja. Bagaimana jika ada reseller yang ngeyel mau buru-buru praktek tanpa mau membaca ataupun nonton video. Fokus sama yang mau kerja. Fokus sama yang mau nurut, Mas Alwin. Ya, jangan fokus sama orang yang nggak nurut. Ya, pokoknya fokus aja sama reseller yang nggak ngeyel ya. Karena reseller yang mau bertumbuh banyak kok, tenang aja. Oke. Mas saya itu orang konveksi, nggak bisa jualan sekarang, pengen jualan sistem keagenan. Ini materi sesi 8 ya Mbak, jadi nanti kita akan bahas, tapi hari Rabu saya coba akan kasih previewnya. Ya, saya akan kasih previewnya. Dalam edukasi produk knowledge di medsos, apakah kita harus to the point jualan atau membangun image produk dulu? Membangun image produk dulu. Kalau sudah dekat, nggak apa-apa. Nggak masalah. Bagaimana membuat funneling dari nomor kontak yang sudah ada di HP kita, itu materi hari Kamis kita akan pelajari, itu namanya ilmu lead magnet. Ilmu lead magnet. Kak, mau beli bukunya di mana ya, dan daftar bukunya apa saja? Japri ke Mbak Ulfi ya teman-teman. Japri ke Mbak Ulfi, nanti Mbak Ulfi bisa bantu. Saya sekarang reseller jualannya lebih ke Palu Gada, saya jualan di marketplace. Tipsnya bagaimana Mas Hermas kalau bangun tim reseller? Materinya sesi 8, sabar. Kita bertahap ya teman-teman, jadi materi FB dulu, WA sama copywriting dulu. Oke. Apakah bijak kita infokan tentang dapur produksi kita? Jangan, nggak perlu. Ya, itu dapur produksi. Oke. Tidak ada yang bertanya apakah yang harus dilakukan. Kalau di cold market tidak ada yang bertanya, bangun interaksi. Sehingga problem nggak ada yang bertanya, sebenarnya bukan bukan karena nggak ada yang bertanya. FB-nya mungkin interaksinya belum tinggi. Fokus aja untuk bangun interaksi. Action-nya mulai dari mana, Mbak Wega Gunawan? Mas Wega atau Mbak Wega ya? Action dari tugas akademi dulu. Ada 3 PR, set goal, upgrade ilmu, mulai persiapkan funneling, dan cari produk yang bisa dijual. Hari Rabu saya akan sharingkan tentang bagaimana memilih produk yang potensial. Semoga bermanfaat. Mbak Ulfi, tolong bantu ingatkan ke tim-tim ya. Mas Fahri, pertanyaan bagus. Kira-kira waktu ideal warming up itu berapa lama ya, Mas? Tergantung dari produknya. Kalau produknya itu high engagement, high involvement, butuh waktu. Kayak saya jualan web praktis, web. Itu butuh waktu. Jualan web praktis itu saya butuh 6 bulan untuk orang-orang warming sama saya. Akhirnya saya bisa punya 3.000-an klien, 30.000 customer total pengguna web praktis. Tapi kalau jualan akademi reseller, teman-teman kayak produk ini, saya cuma butuh seminggu, 200 orang yang join. Bahkan bulan ini proyeksi kita ada sekitar 1.000 orang yang bakal join akademi reseller. Jadi tergantung produknya, Mas Bro. Kalau produknya high involve, butuh waktu. Oke. Sebentar ya. Untuk agen sales produk penghemat BBM, bagaimana caranya mendapatkan hot market? Itu marketnya mah gede banget, ya. Marketnya gede banget. Jadi bisa kok. Oke, teman-teman, saya sudah diingatkan sama tim saya, sudah azan, zuhur. Terima kasih sudah diingatkan, Mas Hatta, Mbak Ulfi. Jadi teman-teman, pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus semua. Nanti akan kita bantu jawab. Buat pertanyaan yang belum kita jawab, akan kita jawab di kolom komen. Semoga materi pertama ini bermanfaat buat teman semua. Dan saya berdoa, meskipun ya di era work from home pandemi ini, saya berdoa teman-teman diberikan kesehatan, diberikan income yang kencang sebagai reseller, sebagai penjual, sebagai pebisnis. Dan kalau Anda belum punya bisnis, tanyakan ke banyak orang. Banyak kok teman-teman yang sekarang membuka peluang bisnis. Ya, bahkan di Adnavet juga banyak peluang bisnis. Jadi banyak banget teman-teman. Jadi banyak. Bahkan teman-teman bisa berjualan dari manapun, kapanpun, dari modal handphone. Saya berdoa teman-teman bisa sukses. Dan kita ketemu lagi di hari Kamis, jangan lupa jam 11, ya, jangan lupa jam 11. Mungkin teman-teman nanti akan diinfokan melalui Mbak Ulfi mengenai program bonus yang akan kita infokan di minggu ini, ya. Terima kasih, saya sudah diingatkan sama Mbak Ulfi. Terima kasih Mas Hatta yang sudah membridging program hari ini. Sukses buat Anda semua, dan semoga materinya bermanfaat. Sampai ketemu di program Akademi Reseller berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa.